قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أما بعد. Adik-adik semuanya lipat tangan, lipat kaki, tutup mulut, diam semuanya, nggak boleh berbicara. Ikut ya Bapak ya, biar diam, biar dapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikut. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bil Qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Mau dengar ceramah Ustaz? Yang kecil-kecil pindah sini. Tuh. Sini. Yang kecil-kecil pindah. Nah, itu kok keluar. Cepat kalau mau masuk duduk. Nah, pindah. Tuh. Yang kecil-kecil pindah. Nah, itu bagus-bagus. Yang perempuan mana yang cantik-cantik? Yang kecil-kecil. Mama-mamanya jangan GR. Saya bilang anak-anak yang cantik-cantik. Mama-mamanya udah pastilah kayak anaknya. Dah. Lipat tangan. Mau dengerin ceramah Ustaz? Tidak ngantuk? Nanti akan Bapak kasih hadiah. Siap? Mau hadiah tidak? Hadiahnya aqua mineral. Hadiahnya mau tahu lah? Saya kasih limpul. Mau limpul? Syaratnya dengar dulu. Tidak boleh ada yang tidur dan keluar dari tempat duduk. Kalau ada yang keluar, tak jadi limpul. Nah, mana uangnya Ustaz? Dengerin, nggak boleh bercakap. Yang cokap Pak Ustaz. Mana uangnya Pak Ustaz? Pikir yang diundang ini Ustaz kaleng-kaleng. Ada nanti. Nah, ya saya keluarkan nih. Ini dompet. Udah? Mau? Ini limpul. Siap? Ini untuk yang perempuan. Duduk bau, cantik-cantik duduknya, manis, lipat tangan, lipat kaki, ribut, nggak ada limpul. Ya, untuk perempuan. Yang ini untuk laki-laki. Dah siap? Siap? Syaratnya tidak boleh
Syaratnya tidak boleh syaratnya tidak boleh keluar. Mau lagi? Saya pernah ceramah, Pak, ngasih hadiah anak-anak kayak gini. Habis bang saya 300. Honornya 200 cuman, Pak. Tekorlah 100, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Rezeki datang aja dari mana-mana kok. Ya kan? Setuju? Nah, kalau mau nanti ini uang, ada uang rial. Nih, uang rial. Ini uang dari Arab. Ya. Kalau mau lagi ini ada uang dari Turki. Ya, nih, ini uang Malaysia. Dalam uang ini aja lah, uang Jokowi aja. 100.000 Jokowi halal. Nah, kalau di Mekah gitu bilangnya, Pak, 100.000 Jokowi halal. Udah bisa dimulai ceramahnya. Janji tidak boleh bercakap-cakap. Kalau bercakap-cakap hilang lumpurnya. Lipat tangan, lipat kaki, tak boleh pukul-pukulan, duduk jangan nyamping. Aduh, ada kemari, ada Ustaz. Simak ceramah Ustaz. Pertanyaannya ada di ceramah Ustaz. Oke, siap? Takbir. Takbir. Yang sama kita hormati Bapak yang mewakili kelurahan. Bapak siapa namanya? Ini Jokowi. Bapak tadi ya. Pak, ada lagi tambahan. Masya Allah. Banyak ini. Ada tambah lagi. Udah 300-nya. Asal jangan ribet aja, Glenn. Kalau ribet sama bapak nih orangnya. Jadi pertanyaan. Awak yang untung ya kan? Sesuai? Udah diamlah. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Bustanul Ibadah. Semoga mereka diberikan panjang umur, murah rezeki. Amin. Ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang berhadir, serta yang sama kita muliakan para alim ulama cerdik pandai yang berhadir bersama-sama kita. Dan yang sama kita cintai anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah tidak wakil bapaknya. Bapaknya juga hadir nggak bapaknya nih? Mau 300.000? Mau jujur enggak? Coba tunjuk tangan bapaknya yang enggak hadir. Tunjuk tangan. Udah pas. Duduk lagi balik. Bapak ini wakil. Nah, ini wakil. Udah turunkan balik. Yang bapaknya enggak sholat dia tunjuk tangan. Enggak ada berani dicekik kau kepada bapakmu. Kau kasih tahu pula mau Pak Ustaz. Tahu lah Bapak Ustaz kalau Bapak nggak sembahyang. Dah, siap? Sehat semua Bapak Ibu? Saya nanya Bapak Ibu bukan kau. Bapak Ibunya pun dapat juga dia 300 lebih. Ya kan? Pertama kita syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Bustanul Ibadah yang cantik ini. Amin. Banyak tiang-tiangnya. Amin. Sehingga banyak orang yang menyandar di tiang. Bu, Ibu tahu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu banyak tiangnya. Dan setiap tiang punya nama. Nama tiang itu ada tiang Aisyah. Kenapa disebut tiang Aisyah? Siti Aisyah kalau selesai sholat dengerin ceramah Rasul, dia duduk di tiang itu. Itu siapa namanya, Bu? Nah, dijadilah namanya tiang ibu itu ya. Ada namanya Kiang Kinana, ada namanya tiang menangis. Tiang menangis itu dekat dengan mihrab Nabi dan ia dulu
batang korma yang kemudian dijadikan tempat Nabi untuk menyampaikan khutbah. Pada saat itu Salman Al-Farisi menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya bermimpi ya Rasul. Andaikan engkau izinkan dalam mimpi saya itu, kulihat engkau duduk di mahligai yang indah dalam menyampaikan khutbah. Apakah boleh ya Rasulullah, kalau andai kata tiang ini yang biasa tempat kau jadikan khutbah ini diganti dengan mimbar?" Lalu apa kata Rasulullah? "Tidak masalah, kau bikinlah mimbar itu wahai Salman Al-Farisi." Kemudian dibikin mimbar itu Salman Al-Farisi, menangis. Tiang yang akan digantikan itu menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang ada di dalam masjid, "Tahukah kalian ada suara tangisan?" "Tahu ya Rasul." "Siapa yang menangis ya Rasulullah?" "Tapi kami tidak tahu mana orang yang menangis ini." "Yang menangis itu adalah tiang ini. Tiang ini yang menangis. Dia sedih karena akan diganti kedudukannya dengan mimbar. Namanya tiang itu disebut dengan kinana." Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak macam-macam tiang. Makanya kalau masjid ini banyak tiangnya bagus, tapi jangan tiangnya saja yang banyak, orangnya tak ada yang sholat. Alhamdulillah. Limpul, jangan ribut kalian, limpul. Pokoknya kalau bersuara jaga limpul. Dah. Kemudian selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hari ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? 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 Nabi Muhammad dilahirkan. Semua penduduk Mekah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Karena musim kering menjadi sejuk, menjadi musim semi. Binatang-binatang yang kehausan mendapat air minum karena pada saat itu hujan. Datang turun senang, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab membenci Nabi ketika dia diangkat menjadi Rasul. Maka Abu Lahab, dalam riwayat diceritakan, setiap hari Senin di dalam neraka azabnya diringankan. Kenapa? Karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itulah kemuliaan Nabi. Apalagi kita orang Islam, kalau senang dengan kelahiran Nabi, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Senang enggak dengan kelahiran Nabi? Sedangkan kelahiran kamu aja bapak emakmu senang. Betul tidak? Nah, ada apa mak? Kau besok ulang tahun, hari lahirmu hari Senin, tanggal sekian. Nanti mama bikinkan kue anak, kita makan bareng-bareng. Pakai lilin mak, enggak usah. Pakai lilin itu adalah haram hukumnya, apalagi kalau ditiup. Ada ibu-ibu dan bapak-bapak nyesal bapaknya mengulang tahunkan anaknya. Anaknya umur 2 tahun, ulang tahun beli lilin. Rupanya anaknya nggak bisa niup. Lilinnya ditiup bapaknya, menyesal dia, kumisnya kebakar. Sampai sekarang dia nggak mau lagi mengulang tahunkan anaknya kalau masih kecil. Kenapa ya harus pakai lilin? Betul tidak? Diganti aja baca doa. Makanya kadang-kadang sekarang ini orang bilang memperingati maulid itu haram, bid'ah. Karena apa? Disangkanya kita niup lilin. Paham nggak? Disangkanya kita niup lilin. Acara kita taklim, dengarkan pengajian. Ada nggak niup lilin di sini? Aduh, asal jawab aja. Ada nggak niup lilin di sini? Apa yang kita dengar sekarang? Ceramah agama. Salah nggak? Habis itu nanti bagi hadiah. Bagi hadiah salah nggak? Ya. Habis itu makan. Makan salah nggak? Ada aja bilang salah. Sekarang Pak, Bu. 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 Jawab kenapa, Bu? Bu.
Sekarang orang pada nggak mau mengikuti acara maulid. Karena kalau mengikuti acara maulid katanya masuk neraka. Jadi orang pergi kemari mendengarkan acara maulid katanya masuk neraka dia. Tapi kalau di warung-warung duduk aja masuk surga. Nah, kan kebalik sekarang nih. Nah, hati-hati ibu-ibu, sekarang Dajjal sudah banyak. Nanti Dajjal itu datang pertama kali mendekati hari kiamat, Pak, datangnya ke Iran. Satu hari aja Dajjal datang ke sana, 70.000 ulama murtad. Nah, itulah hebatnya Dajjal. Itu ulama, Pak, yang murtad. 70.000 satu hari baru Dajjal. Nah, sekarang kan sudah mulai banyak, ya kan? Yang mengatakan ini tak boleh, itu tak boleh. Lempul. Lempul, jangan ribut. Nah, cinta kepada Nabi enggak? Nabi Muhammad lahir hari apa? Senin. Kata orang, kalau coba. Apanya coba? Coba kau tunjukkan sama aku. Pernah enggak Nabi Muhammad itu merayakan ulang tahunnya? Pernah. Kau pula bilang enggak. Lawan pula kau sama Ustaz. Pernah lah. Apa pernahnya? Dengerin. Setiap hari Senin Nabi berpuasa. Lalu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, mengapa setiap hari Senin engkau selalu berpuasa? Hari Senin itu hari kelahiranku. Aku suka, maka aku berpuasa. Maka sunat hukumnya berpuasa pada hari Senin. Cuman merayakan ulang tahunnya nggak sama seperti kita. Merayakan ulang tahunnya dengan berpuasa. Dah? Sudah? Hari Senin lahirnya. Tanggal berapa? 12 Rabiul. Belum ada tahun Islam. Yang ada tahun gajah. Namanya tahun fil. Tahun Masehinya ada. Berapa Masehi? 571 Masehi. 571 Masehi. Isa meninggal dunia, wafat. Sebetulnya nggak wafat, Pak. Karena dikatakan Isa itu sama orang tua wafat Isa Al-Masih. Isa itu diangkat ke langit. Dia belum mati sekarang. Isa itu masih hidup. Nabi yang paling panjang umurnya Nabi Isa. Betul tidak? Umur yang paling panjang nama umurnya Nabi siapa? Nabi Adam 1000 tahun. Ya. Nabi Isa sudah berapa ribu sekarang, dia belum mati. Kalau orang Islam berpendapat dan berpaham Isa itu belum mati, diangkat ke langit, nanti mendekati hari kiamat Isa turun. Apa kerja Nabi Isa turun? Dia bukan Nabi lagi. Apa katanya? Aku adalah Isa. Aku adalah umat Nabi Muhammad dan meneruskan ajaran Nabi Muhammad. Kenapa? La nabiyya wala rasulah ba'da. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa tidak boleh mengaku sebagai rasul lagi. Tugasnya apa? Yang pertama tugasnya adalah membunuh babi-babi. Dia makan babi itu nanti berubah, dia tidak lagi makan babi. Itu maksudnya Pak. Jadi nggak ada lagi orang makan babi. Yang kedua, memata-matakan tiang salib. Kayu-kayu salib dipatahkan sama Isa. Artinya apa? Dia nanti masuk ke gereja, kemudian dia berdakwah, seluruh masyarakat yang ada dalam gereja itu jemaahnya masuk Islam semua. Bukan salibnya dipatah, diturunkanlah salib itu sudah tidak ada lagi. Nabi Isa. Nabi Isa turun sama dengan Masihid Dajjal. Dajjal pun turun. Tapi yang membunuh Dajjal nanti Nabi Isa, Pak. Tidak ada yang bisa bunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi Isa sudah ada. Nggak ada Nabi Isa selama 571 tahun lahirnya Nabi Muhammad. Tapi tahun itu disebut namanya tahun gajah. Tahun gajah. Dalam Al-Quran disebut surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi
ada tentara Abraha yang ingin merobohkan Ka'bah. Ka'bah seburuk itu mau dirobohkan. Padahal Ka'bah itu tak dirobohkan, pakai gajah pun roboh sendiri. Cuman Ka'bah itu rumah Allah, tidak bisa dirobohkan. Diirim sama Allah burung ababil, diturunkan batu-batu dari neraka. Di mana kejadiannya? Di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Makanya orang waktu musim haji mengambil batu untuk melontar jumrah itu sunnah di Muzdalifah. Dah. Siapa nama rajanya kalau tahu? Raja Abraha. Bagus. Pinter anak bapak ya. Pokoknya dapat lah limpul. Wah. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo, halo. Bagus. Pokoknya agak-agak sekali-sekali gitu Pak. Ya. Misalnya ada anak-anak juga nih. Dah Bu. Cinta kepada Nabi enggak? Cinta kepada Nabi? Salah satunya memperingati hari kelahirannya. Maulid Nabi. 12 Rabiul Awal. Tahu enggak? Jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Itu dia. Orang kalau ngeliat apa nyanyi tahu kalau cinta sama Nabi, selawat-selawat pun tahu dia. Ini cinta sama Nabi kok lagunya. Dia nggak kenal pula sama Nabi, yang kenal sama si jongkok. Tahu kau jongkok nggak? Tahu dia rupanya daripada awal. Dah, tahu nggak Glenn Ronaldo? Tahu Ronaldo. Nomor berapa punggungnya baju? Main di mana sekarang? Al-Nassr. Tahu nggak? Tahu nggak Messi? Nomor punggungnya berapa? Nabi Muhammad waktu perang melawan orang kafir, jumlah orang Islam waktu itu 313. Perang apa namanya? Tahu Glenn? Ronaldo tahu. Berapa nomor punggung Ronaldo? Perang apa namanya? Coba kalau nggak ada maulid, nggak ada hafal. Halo? Halo? Hai? Perang namanya Perang Badar. Tahu nggak? Perang apa? 313 orang Islam. Lawannya 1000. Menang orang Islam. Mati Abu Jahal. Dibunuh sama Hamzah. Ya tahu kalian. Yang Ronaldo. Messi ke Messi. Takbir. Cinta kepada Nabi enggak? Cinta kepada Nabi. Selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Dah dengerin, yang menyuruh kita selawat siapa? Nabi apa Allah? Allah yang nyuruh. Dengerin. Halo. Dengerin. Nabi nggak mungkin lah nyuruh. Berarti Nabi itu kepingin dipuji dia. Dengerin kata Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sering dibaca sama siapa? Orang kalau mau azan. Orang kalau mau azan dia baca itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada
Ada yang bilang nggak boleh baca itu kalau mau azan. Siapa yang bilang boleh lah. Nyanyi aja pun boleh kok belum azan, ya kan? Nyanyi boleh pak. Cuman berotak enggak orangnya itu aja. Masa mau azan kok nyanyi? Kalau selawat boleh lah. Itu ayat Quran tuh. Apa katanya? Hai, dengerin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kata Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah berselawat, betul nggak? Malaikat berselawat, betul nggak? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kalian atasnya. Siapa yang nyuruh? Allah. Siapa yang nyuruh? Allah. Kalau ada yang nggak mau berselawat, aku nggak mau berselawat kepada Nabi, aku perek berselawat kepada Nabi, awak nggak niu berselawat kepada Nabi, memang kamu siapa? Memang kamu siapa? Sedangkan Allah aja berselawat kepada Nabi, kenapa kamu tak mau? Berarti lebih hebat dia daripada Tuhan, enggak? Lebih hebat dia, aku nggak mau selawat. Ada yang selawatnya macam-macam, boleh Pak Ustadz? Boleh. Bu, ada dalam buku Sholawatin aja. Amalan selawat ini hebat loh Bu. Anak ibu belum dapat jodoh, selawatin aja, mudah-mudahan jodohnya cepat datang. Amin Bu. Amin Bu. Nih, yang belum jodoh ya Bu, yang belum ada jodohnya. Kalau sholat duha itu Pak Ustadz, sholat duha boleh, bagus, ya kan? Kalau selawatin, kepingin punya mobil, selawatin aja. Kalau supaya sehat dari penyakit, selawatin aja. Selawatin aja kok Pak. Selawat ternyata hebat. Mau dengar cerita Ustadz? Mau dengar cerita Ustadz? Nih. Nanti gak dapat ini kalau ribut. Iya, dengerin dulu. Nah, mau dengerin cerita Ustadz? Ada seorang dokter. Siapa? Dokter spesialis tulang. Dengerin nih. Tinggalnya di Pakistan. Dan ia ahli dalam masalah penyakit tulang dan operasi. Kemudian dia mendapat hadiah pergi ke India. Kemana? Pakistan, India. Nggak usah pakai pesawat darat bisa juga. Tapi disuruh berangkat naik pesawat. Berangkatnya sebulan sebelum hadiah dikasih. Tiba-tiba Bu, berangkat dia ke bandara. Hari sudah ditentukan tanggal penerbangannya. Pesawatnya sudah ada ditunjukkan karena ada tiketnya. Berangkat di bandara jam 6. Pesawat akan terbang jam 7.30. Sudah beli tiket, sudah masuk ke ruang tunggu, ada pengumuman. Pesawat ini jurusan ke India. Dengan nomor penerbangan ini gagal kami berangkatkan karena cuacanya tidak bagus. Gagal. Akhirnya dia tidak berangkat. Misalkan dia tidak, mungkin ada hikmahnya. Kemudian dia sewa mobil. Mobil disewa, bawa orang sebagai supir, berangkat mereka melalui darat. Pakistan, India tidak jauh, tidak ada nyebrang lautan. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, sampai di satu desa, mobilnya mogok. Mobilnya mogok, rusak, nggak tahu mana yang rusak, minyak penuh, solarnya banyak, udah itu olinya pun nggak kering, taunya mobil mogok saja di desa itu. Kemudian karena waktu sudah jam 6, dia cari masjid dan musola kalau ada di tempat itu. Karena nampaknya di desa ini tidak ada hotel. Kemudian dia pergi ke masjid, sholat maghrib sekaligus menunggu sampai sholat isya. Sampai selesai sholat isya, mereka berkumpul-kumpul dengan jemaah beberapa orang. Ada ibu-ibu yang sholat di belakang, pakai tirai, nggak nampak dia. Rupanya ibu-ibu dengerin. Apa katanya? Pak, kami dari Islamabad, kami dari ibu kota,
kami mau pergi ke India, dan di India nanti akan ada acara, maka kami naik kendaraan darat. Pak, apakah di desa ini ada hotel? Apa jawab mereka? Oh, ini desa kecil, hotel tidak ada hotel di sini. Kalau nggak ada hotel, bolehkah kami menginap satu malam di sini? Karena kendaraan kami mogok, besok akan kami perbaiki. Kalau sudah bisa hidup kendaraan kami akan pergi lagi dari sini. Oh, masjid nggak bisa ditempati orang yang nggak kenal kami. Masjid ini habis sholat kami tutup, kami kunci. Kalau gitu Pak, izinkanlah kami menginap di rumah Bapak, kalaupun bersedia. Satu malam saja. Nggak ada jawaban satu orang pun di antara mereka. Semuanya pergi satu-satu. Keluarlah ibu-ibu dari kamar sebelah di tirai tadi. Assalamualaikum Pak, kata ibu-ibu nih. Waalaikumsalam Bu. Bapak mau menginap di rumah saya? Terkejut bapak ibu. Ibu mau ngasih kami nginap di rumah ibu? Iya, boleh, gak apa-apa kalau memang mau. Tapi ala kadarnya saja. Kamarnya pun gak besar, semuanya ada, tapi untuk yang mewah gak ada. Ya udah, gak apa-apa Bu. Bawa berangkat. Tak jauh rumahnya dengan masjid Pak. Cuma hanya 50 meter saja. Sampai di rumahnya, ini Pak kamarnya. Kalau mau mandi, mandilah di kamar mandi, ada semua nih lengkap. Dah Pak. Bapak istirahat ya, iya. Tidur ibu itu, nggak takut ibu itu, nggak takut, nggak perampok, nggak apa, nggak takut dia, karena dia maunya niatnya baik. Tiba-tiba dokter ini Bu bangun jam 2, namanya Dokter Abdul Is. Bangun jam 2. Biasalah kalau orang sudah sering bangun jam 2 pasti akan terbangun dengan sendirinya. Itu alarm tubuh. Bangun dia mau sholat tahajud. Begitu mau sholat tahajud, nampak ibu itu sudah bangun duluan. Sudah duduk dia di tempat dia biasa duduk lah mungkin. Dia menyampaikan seperti ada amalan yang dibaca. Bunyi amalannya seperti ini. Ya Habibil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Diulangi lagi sama ibu itu, didengerin sama dokter nih. Dokter ini dengerin terus. Dengerin kalian. Ini yang diamalkan ibu itu. Ya Habibi Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu namanya selawat burda Pak. Selawat burda. Sampai dokter itu hafal apa yang dibaca. Dah siap sholat subuh mereka ke masjid. Pagi mereka permisi. Bu, terima kasih ya Bu, kami sudah dikasih menginap malam ini. Iya Pak, tapi inilah yang ada. Dan ibu pun sudah kasih sarapan kami. Iya, kami pulang ya Bu ya. Iya Pak, maaf ya Pak kalau ada yang kurang-kurang. Sebelum berangkat dia bilang, Bu, sebelum kami pergi, boleh kami bertanya? Apa itu Pak? Katanya. Apa itu Pak? Tadi malam Bu, maaf ya Bu, saya bangun jam 2. Biasa Bu, di rumah juga begitu. Saya jam 2 bangun. Tapi saya lihat Bu, ibu sudah bangun terlebih dulu. Ibu sudah bangun terlebih dahulu. Kemudian saya dengerin, ibu ada mengamalkan begini kalau saya nggak salah. Dibaca sama dokter tuh, hafal dia. Lalu apa katanya? Iya Pak, saya mengamalkan itu. Sudah berapa tahun ibu mengamalkan amalan itu? Sudah 12 tahun lamanya. Ada mungkin doa yang ibu minta kepada Allah dengan amalan itu? Apa katanya? Ada Pak. Tapi dulu cuma hanya 4 tahun saja saya berdoa. Kemudian setelah itu saya menanamkan kecintaan saja kepada baginda Rasul. Karena doaku mungkin tidak akan sampai kepada Allah. Tapi begitu aku mencintai Rasulullah, mungkin Rasul yang memintakan kepada Allah apa keinginanku. Itulah yang aku harapkan. Lalu tanya, memang ibu berdoa apa? Pak, minta maaf. Saya akan ceritakan kepada Bapak. Saya punya anak. Anak saya sekarang umurnya 12 tahun. Waktu dilahirkan dia dalam keadaan lumpuh.
kakinya tidak bisa berjalan dan sekarang ada di kamar saya. Kamar bapak ini biasanya ditempati sama anak saya dan saya menemani dia tidur. 4 tahun saya punya anak itu, suami saya meninggal dunia. Sayalah yang membesarkan anak itu. Setelah suami saya meninggal, saya berusaha untuk mengobati anak saya. Saya bawalah anak saya ke rumah sakit di kampung kami ini. Ada kalau istilah kita puskesmas namanya, Pak. Tapi apa kata dokter puskesmas? Bu, anak ibu ini tidak bisa diobat di sini. Andai kata kalau ibu mau anak ibu ini sembuh, berangkatlah ke kota. Anak ibu ini harus dioperasi baru bisa anak ibu sembuh. Begitu kata dokter tuh. Iya. Lalu apa kata ibu? Kata dokter tuh bilang begini lagi. Sebelum saya jawab, nanti sampai di kota, ibu temui Dokter Abdul Is. Lalu ditanya sama Pak Dokter, ibu kenal dengan Dokter Is? Tidak. Kenal ibu dengan Dokter Abdul Is? Tidak. Kenal ibu wajahnya? Tidak. Makanya saya sudah serahkan saja kepada Allah. Andaikan saya dipertemukan dengan dia, saya akan mengatakan anak saya ini akan dioperasi. Lalu apa kata dokter? Sambil menangis, Dokter Abdul Is mengatakan, Bu, yang datang kepada ibu di rumah ibu ini adalah Dokter Abdul Is. Ayo Bu, saya batalkan keberangkatan saya ke India. Mungkin Allah sesungguhnya menyuruh saya untuk datang kemari. Maka mari anak ibu kita bawa ke Islamabad untuk operasi kaki supaya dia bisa berjalan. Bawa ke mobil, sampai di mobil, digas mobilnya, dihidupkan, hidup itu mobil. Tidak ada mogok dan rusak. Berangkat, kemudian sampailah di Islamabad dioperasi, sehatlah anaknya. Itulah bapak dan ibu pengamalan sholawat itu. Maka sekarang ada kalimat selawatin aja. Kalau doa kita dalam sholawat itu tidak dikabulkan, tanamkan kecintaan kita kepada Rasul. Kalau kecintaan kita kepada Rasulullah betul-betul tidak ada bandingannya dengan yang lain, makanya akan dikabulkan. Bukan kita lagi yang minta keinginan kita, Pak. Bukan kita. Mungkin bapak-bapak terus terang saja, kalau kita berdoa kepada Allah, jauh kita dengan Allah. Jauh tidak? Jauh kita dengan Allah. Tapi Nabi Rasulullah tidak jauh dengan Allah. Mungkin kita cinta kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Ya Allah, kabulkanlah doa sahabat umatku itu ya Allah. Apa Nabi masih bisa bercakap? Masih. Tapi dah meninggal dia. Meninggal itu jasad saja, nurnya masih ada. Hadisnya ada, dengerin. Andai kata kau umatku pergi berziarah, kata Rasul. Berziarah. Ziarah ke mana? Ke Mekah. Melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah. Jangan lupa singgahi masjidku. Kata Rasul waktu hidup dulu, singgahi masjidku, kata Rasulullah. Kalau kau sudah sampai ke masjidku, ziarahi makamku. Itu kan Rasulullah mengatakan, kalau kau menziarahiku saat aku masih hidup, berarti kau ketemu dengan aku. Tapi saat kau menziarahiku saat aku mati, sama dengan kau mendatangi aku saat aku masih hidup. Berarti kita datangi Nabi masih hidup. Tengok selawatnya, Pak. Selawat kepada Nabi ketika di Madinah, tidak assalamu alaihi, tapi assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Tangan dilambaikan. Kenapa assalamu alaika? Kalimat kah itu adalah dhamirnya engkau. Kalimat engkau itu adalah orang yang ada. Tapi kalau assalamu alaihi, salam selawat atasnya. Nya itu orangnya enggak ada, ghaib. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita cinta kepada Nabi dengan banyak bersolawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ulangi lagi. Sallallahu alaihi. Semua ayo. Sallallahu alaihi. Bagus. Lagi. Sallallahu alaihi. Bagus. Sallallahu. Dengar kata Nabi, mau masuk surga enggak?
Mau masuk surga enggak? Semua mau surga? Bukan Ustaz Sarman yang menjamin kalian masuk surga, Nabi yang menjamin. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasul. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga, kata Nabi. Amin. Termasuk umat yang di Mustamil Ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang bertanya sama saya waktu ngaji, Ustaz, kalau nggak sholat Ustaz masuk surga juga? Masuk. Masuk. Orang Nabi nggak bilang kok semua umatku masuk surga kecuali yang nggak sholat. Nggak ada dibilang Nabi gitu. Masuk Pak. Nggak sholat masuk. Nggak puasa masuk. Nggak haji masuk. Kaya nggak bayar zakat masuk. Tapi masuk surganya kapan? Nah, itu aja masalahnya. Masuk surga itu ada dua. Satu masuk surga secara langsung. Yang kedua transit. Transitnya di mana? Neraka. Ada anak muda ngaji sama saya, tapi kan masuk surga kan Pak Ustaz? Masuk. Biarlah Pak Ustaz transit sebentar. Sebentar kepala kau itu. Mana ada di surga sebentar? Satu hari di dunia ini, satu hari di surga di neraka itu sama 30.000 tahun di dunia. Rasakanlah itu. Bro, kalau nggak sembahyang masuk surga juga, Bu. Kalau nggak puasa Ustaz masuk surga juga. Tapi ya tunggulah, ya kan? Lama masuknya. Dah, cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi, cinta. Berapa banyak Nabi? Coba. 25 itu pelajaran kita. Pelajaran kita 25 waktu SD. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Hud, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Akhirnya Nabi Muhammad 25. Kita ngapal. Nabi itu berapa banyaknya? 124.000. 124.000 Nabi. Kullu ummatin Rasul. Setiap umat ada Rasulnya dulu. Dan 313 ada tertera. Itu Rasul. 25 itu yang ada dalam Quran. Nah ini kita nih. Nah, 5 orang Nabi itu disebut ulul azmi. Di antara sebanyak Nabi dan Rasul itu Nabi Muhammad yang paling mulia. Betul tidak? Makanya Nabi dikatakan apa Nabi Muhammad? Sayyidul Rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi itu adalah pemimpin para Nabi dan para Rasul. Betul? Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung tidak? Beruntung tidak? Halo? Halo? Lempun. Beruntung tak jadi umat Nabi Muhammad? Beruntung. Kenapa beruntung Ustaz? Umat Nabi Muhammad beda dengan umat-umat yang lain. Pertama, dengerin. Nabi Adam diciptakan Allah dengan tanah tingginya 30 meter, lebarnya 6 meter. Sekarang kita tingginya 1 meter 80 paling tinggi. Ada yang semeter kotor. Ya kan? Kalau sempat Bapak dan Ibu kita tingginya seperti Nabi Adam, setiap hari kita harus cari ikan paus untuk makan. Betul tidak? Ikan paus Pak. Untuk makan ikan paus, untuk daging gajah yang kita makan. Maka kata Rasulullah, beruntung umatku kecil-kecil. Karena apa? Makannya tidak banyak-banyak. Beruntung umat Nabi Muhammad pendek-pendek umurnya, tidak banyak dosanya. Beruntung umat Nabi Muhammad
tidak terlalu sulit hisabnya. Hisab tahu? Dihitung di akhirat. Kita semua ini dihitung. Punya mobil dihitung, dihisab nanti. Jangankan punya mobil, semua dihisab kok. Ada orang kaya, ini cerita nih Bu, ya. Sohi nggak sohi ceritanya, yang penting cerita aja lah. Membuktikan dihisab ya. Dengerin, orang kaya ini raja minyak nih. Ceritanya dalam buku hikmah, cerita-cerita berhikmah, gitu judulnya. Nah dengerin, jadi orang kaya ini anaknya ada 8. Berapa orang anaknya? Nah ini berapa anaknya? 8. Orang kaya ini anaknya 8. Saking kayanya anak orang ini, anaknya udah besar-besar, dibagi harta. 2, 3, 4, 5, 6. Bagiin. Nah, kamu. Dikasih harta, kaya semua anaknya, Bu. Pokoknya kalau 7 turunan hartanya itu kaya. Kita ini ya sebetulnya 7 keturunan kita kaya, cuman kita keturunan ke-8, itu aja masalahnya Pak. Jadi miskin kita. Nah kemudian kaya semua, kaya nih 7. Ada harta bapaknya masih ada lagi, bapaknya masih ada. Lalu bapaknya bilang, kalian mau nggak harta bapak? Apa jawabnya? Mau lah Pak. Dan itu minta lagi dia mau. Nanti kalau bapak mati, bapak meninggal, ya, ambillah separuh harta bapak nih, separuh. Tapi ada catatannya. Apa catatannya Pak? Kalau mau kalian, kalau bapak nanti mati, meninggal bapak, mau kalian menemani bapak dalam kubur 40 hari aja. Berapa hari? 40 hari ditemani dalam kubur. Bapaknya udah mati gini, ditemani tengokin aja 40 hari. Kalau sanggup dikasih harta separuh kekayaan. Apa kata anaknya? Ya kalau gitu bapak mati surang aja lah katanya. Nggak niyo dan harta pak itu doh aja. Biarlah kami nggak dapat ada. Kini yang ikut jadi. Masa orang mati ditemani mbak aku itu keceknya. Jadi nggak mau kan? Saudaranya nggak mau. Enggak lah Pak, kami nggak mau. Kalau gini cari orang. Bapak ini ngasih harta ini sama orang. Cari orang. Dikasih pengumuman. Tempel di mana-mana. Tempel. Apa terbaca? Wah, ini pengumuman gila ini. Masa nemani mayat dalam kubur? Ini pengumuman gila, ini nggak benar nih. Akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ada tukang kayu. Miskin Pak, dibaca itu. Ini mantap ini. Awak udah bosan jadi orang miskin ini. Misalnya ini ikut-ikut ini kayak gini nih katanya kan. Di mana daftarnya nih? Ada alamat kecil di bawah. Biasanya alamatnya kan kecil pengumuman. Dibaca alamatnya. Oh iya, Bang, aku dengar pengumuman tuh Bang, banyak kali tempel. Iya. Kenapa rupanya? Aku mau ikut lah Bang, sayembara Bang. Oh ya, jumpailah bapakku. Oh abang, apanya? Iya, itu ayah saya tuh yang bikin kayak gini nih. Aku heran kenapa dia bikin kayak gitu. Anaknya pun heran. Yang mau dikasih harta lah kan. Dah, begitu jumpa, mau kan menemani saya 40 hari dalam kubur? Mau lah Pak, kalau kayak gitu. Tahu apa kerja kau? Saya tukang kayunya Pak. Miskin kau? Itulah makanya aku udah bosan miskin, supaya aku jadi orang kaya. Nah jadi, tanda tangan ini ya, kontrak kita. Tanda tangan ini. Saksikan anak-anaknya 8 orang. Kau kasih harta bapak nanti separuh ya. Setelah nanti bapak meninggal ditemani dia 40 hari, kau kasih sama dia harta tuh. Siap Pak? Siap, saya kasih Pak. Oke. Bapaknya udah mulai lah sakit, ya kan? Sakit. Tentu yang tukang kayu ini nunggu kapan pula kawan itu mati. Dan pula kawan itu matian, akhirnya meninggal lah. Tapi sebelum meninggal dipesan sama bapaknya, aku sebelum meninggal kau bangunkan kuburku dulu. Dibangun kuburnya. Itu kalau orang Batak kan kayak itu Pak, di kampung-kampung dibangun ya kuburan itu. Bangun kuburannya jangan seperti kuburan orang biasa. Kau bangun kuburan bentuk hotel bintang 5.
bentuk hotel, dibangun kuburannya ukurannya berapa? 3 kali 5, 3 lebarnya, 5 panjangnya, bagi 2, satu itu yang meninggal, satu untuk hidup. Siapkan kulkasnya, isi makanannya untuk 40 hari, siapkan TV-nya, siapkan lampunya, siapkan semuanya. Nah, kalau gitu pun mau lawak kan gitu kira-kira kan. Udah Bu, disiapkan semua. Meninggallah bapaknya, kasih lubang sedikit di atas, kasih corong untuk bernapas. Kalau nggak mati lah kawan yang hidup tadi dengan kasih corong, mana pula nya klien. Udah itu masuklah kawan tadi dikubur. Nah, begitu ditaruh di sebelahnya. Kan tinggal berdua, satu hidup satu mati. Orang kalau meninggal yang datang malaikat apa? Bukan menangkir, menyoal mayat. Begitu datang malaikat bukan menangkir, nggak ditanya yang mati ini Pak, yang ditanya yang hidup. Coba lah kalau nggak percaya teman ini orang mati itu. Ditanya yang hidup. Kau siapa pula nih? Kata kawan tadi. Kau siapa? Katanya, ditanya lagi. Kau bisa masuk kau? Aku bisa masuk. Aku akan menyoal nih. Tapi karena ada kau bertanya dulu. Ngapain kau di sini? Aku mau menemani dia selama 40 hari. Jadi maksudmu ngapain menemani dia 40 hari? Aku mau dapat harta separuh dari kekayaannya, maka aku mau menemani 40 hari. Kau memang tidak punya harta, aku punya harta. Harta kau apa? Harta itu kampak. Kau apa rupanya? Aku tukang kayu. Kau cuma punya harta kampak. Kampak kau dari mana kau dapat? Ya dari tukang teteh lah, aku buat dari besi. Besinya kau dapat dari mana? Besinya dikasih kawan. Kawanmu siapa dapat besinya dari mana pula? Udah itu bayar berapa? 1 hari kampak itu belum selesai Pak. Besok datang lagi kampak, kemarin lagi tanya. Oh kampak itu nggak apa kayunya? Dari mana kau potong kayunya? 2 hari. 40 hari kampak itu aja ditanya Pak, nggak selesai. Kampak itu coba bayangkan. Akhirnya bapak dan ibu, orang yang miskin tadi udah ditunggu sama anak-anaknya di atas. 40 hari dibongkarlah kuburannya tadi Bu, dibuka, kemudian naiklah dia. Lari dia Bu, nggak mau lagi jumpa sama anak-anaknya. Bang, kalau yang manggil bang, Pak, sini Pak, ada apa? Ambil harta ini Pak untuk bapak sudah menemani 40 hari. Ambillah sama kalian harta itu. Kampak sebiji aja 40 hari tak selesai bertanya. Macam mana pula yang punya rumah besar, macam mana pula yang punya mobil, macam mana pula. Tapi Bu ingat, ketika harta itu dikeluarkan di jalan Allah, harta itu sendiri yang akan menjawab pertanyaan malaikat itu. Keren. Alhamdulillah. Nah, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa, tahun apa? Jawab. Saya bisa. Saya bisa. Sini. Di. Ambil kau.